Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek Smart Lamp Wi-Fi. Nama kelompok kami yaitu Dimas Iskandar, Erwin Catur, Muhammad Irfan, dan saya sendiri Kevin Adam. Latar belakang. Smart Lamp Wi-Fi adalah sebuah teknologi nirkabel yang dikembangkan untuk dapat mengirimkan data melalui perantara cahaya. Nantinya cahaya dari sinar lampu yang dipancarkan dari LED akan menggantikan teknologi sinyal radio yang digunakan untuk menjadikan jalur Wi-Fi. Teknologi ini dianggap lebih aman daripada teknologi jaringan yang ada saat ini. Hal ini disebabkan karena cahaya putih dari lampu tidak dapat menembus permukaan seperti dinding, sehingga dapat mengurangi resiko penyadapan atau pencurian data. Lanjut, lampu LED juga mengkonsumsi energi yang jauh lebih sedikit daripada teknologi sebelumnya. Hal ini memberikan ruang untuk mengembangkan jaringan komunikasi yang lebih hemat energi dan mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang. Smart lamp ini sendiri menggunakan lampu LED yang dipadukan dengan sensor. Sensor merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Dalam penelitian ini, digunakan sensor LDR sebagai pendeteksi tingkat intensitas cahaya di dalam ruang. Pada sistem ini, sensor terhubung dengan jaringan internet untuk dapat dimonitor dan dikontrol dari jarak jauh. Smart lamp di dalam rumah membantu dalam menghemat energi dengan mengadaptasi cahaya ke dalam kondisi yang bermacam-macam dan menjadi saklar on atau off, atau mengatur intensitas cahaya bila diperlukan. Teknologi kunci dari smart lamp menggunakan perangkat pencahayaan atau misalkan cahaya LED, sensor, dan perangkat IP sebagai penyambungnya. Business need. Proyek ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna dengan pengaturan intensitas cahaya LED dan mengontrol lampu bila pengguna berada di luar rumah dan lupa mematikan lampu. C. System request. 1. Sensor LDR, Light Dependent Resistant, merupakan sensor cahaya yang digunakan untuk mengatur tingkat pencahayaan atau intensitas cahaya yang dibutuhkan secara otomatis atau auto illumination dengan memperhatikan cahaya ambient atau cahaya di sekitar. Lampu yang mendapatkan kontribusi cahaya lainnya dari luar, seperti cahaya matahari, lampu di sekitar, dan lain-lain, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Lanjut oleh Irfan. Yang kedua ada Arduino Uno, alat yang menjadi inti dari keseluruhan rancangan karena merupakan otak dari sistem ini yang nantinya akan bisa kita atur mulai dari cara kerja rancangan ini menggunakan bantuan laptop. Yang ketiga ada Node MCU ESP8266 sebagai alat untuk mengoneksikan ke internet. Yang keempat ada modul relay sebagai saklar atau mengontrol lampu untuk menghidupkan dan mematikan lampu tersebut. Yang kelima ada kabel jumper untuk menghubungkan antara komponen-komponen yang digunakan. Yang keenam ada adaptor sebagai power supply pada Arduino Uno. Yang ketujuh ada smartphone. Smartphone adalah handphone cerdas yang memiliki kelebihan dibanding alat telekomunikasi lainnya. Kelebihannya terlihat dari proses pembuatan dan proses penggunaannya. Dalam hal ini, smartphone berfungsi untuk mengakses informasi dari jarak jauh.
Sini ada alur kerja use case. Ada tiga alat sensor, sistem, dan pengguna. Alat sensor menangkap info, mengelola informasi untuk sistem yang sudah diintegrasi. Sistem juga menangkap info dan mengelola informasi untuk sistem yang sudah diintegrasi. Sini pengguna melakukan memberi informasi ke sistem untuk digunakan dan memberi instruksi alat. Sistem juga memberi informasi ke sistem untuk digunakan dan memberi instruksi alat. Dan ini merupakan flowchart-nya. Dan ini ada tata letaknya yang akan dijelaskan oleh Erwin Catur. Research analysis, rangkaian pengendalian lampu berbasis Arduino Uno sebagai alat yang dapat dikendalikan melalui smartphone dan juga komputer, melalui internet dengan bantuan aplikasi Blink. User difungsikan sebagai pengendalian lampu dengan aplikasi yang sudah disediakan oleh Blink ataupun melalui website. Blink adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat interface pengendalian yang nantinya akan ada button pengontrol lampu sehingga lampu dapat dikendalikan melalui secara wireless. Di sini ada gambar tampilan Blink. Pertama, membuka aplikasi Blink untuk membuat interface pengendalian lampu yang berisikan tombol yang bisa membuat lampu mati dan hidup bila user menyentuh tombol yang sudah dibuat nantinya di dalam aplikasi Blink ini. Sini kita membuat tombol di dalam Blink karena kami menggunakan relay. Tombol yang dibuat hanya 2 untuk lampu yang akan dikendalikan nantinya bila menggunakan node MCU ESP8266. Gambar di atas menjelaskan tombol yang sudah dibuat oleh kami dengan 2 tombol untuk pengendalian 2 lampu. Ini adalah pengkodean program Arduino Uno. Nah, kode program ini berfungsi sebagai penerima data yang dikirim dari sinyal yang diterima oleh node MCU yang nantinya akan dieksekusi oleh Arduino Uno untuk mengontrol arus listrik pada relay pada kedua lampu. Yes. Gambar di atas merupakan hasil dari rangkaian prototipe Arduino yang berhasil kami buat jika menggunakan Bluetooth dengan bantuan aplikasi Android yang memanfaatkan relay. Keempat lampu berhasil dinyalakan dengan baik menggunakan modul Bluetooth pada Arduino Uno, walaupun pengendalian tidak dapat dilakukan terlalu jauh bila dibandingkan dengan menggunakan Wi-Fi. Ya, di bawah ini ada gambar pengujian prototipe dengan Wi-Fi. Gambar rangkaian Arduino Uno dengan node MCU ESP8266. Ya, di bawahnya ini ada tampilan tombol on dan off. Ada 2 tombol. Dan bila tombol yang kiri di on, maka lampu sebelah kiri akan menyala. Dan yang off tetap mati. Nah, bila tombol sebelah kanan yang on, maka lampu sebelah kanan akan menyala. Nah, bila tombol dua-duanya di on, maka lampunya dua-duanya menyala. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.